Saat kecelakaan itu terjadi, Lady dan Randy kabarnya berada dalam satu mobil. Keberadaan Lady dan Randy dalam satu mobil secara bersama, lantaran keduanya baru saja menjalani mediasi di luar proses pengadilan. Mengejutkan, Lady Nayoan dan Randy Kejarnet alami kecelakaan bersama dalam satu mobil. Pemirsa Slet RCTI, jelang gelaran sidang mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Rabu 2 Agustus, ada kabar mengejutkan datang dari Lady Nayoan dan Randy Kejarnet. Ya, tiba-tiba kemarin, Lady dan Randy keduanya dikabarkan mengalami kecelakaan mobil di Jalan Tol Jati Bening, Bekasi. Kabar musibah kecelakaan itu pun sontak mengejutkan para sahabat Lady Nayoan, mulai dari Dr. Richard Lee dan juga Inara Rusli. Tim silat pun mendapatkan kepastian kabar tersebut dari Dr. Richard Lee dan Inara, walaupun belum secara detail apa yang terjadi. Dan ternyata di saat yang sama, Inara pun mengalami kejadian serupa, yakni mobilnya yang juga mengalami kecelakaan. Inara yang mengendarai mobil sendiri terpaksa banting setir setelah melihat motor yang berhenti, sehingga sebuah kendaraan lain menghajar mobilnya. Lantas bagaimana kondisi Lady Nayoan dan Randy Kejarnet saat ini? Nggak tahu, aku juga barengan kecelakaan. Oh gitu, lagi bareng-bareng gitu. Nggak tahu, nggak janjian kok, sumpah. Kejadian atau gimana kak? Nggak ngerti, bisa barengan gitu. Aku nyetir sendiri, posisinya ya udah karena motor depan aku berhenti mendadak, aku buang banting setir. Ternyata dari samping motor ada yang ngebut dan ngehajar mobil aku ya, kena sih. Enak, tapi mungkin menurutku bukan aku kali yang harus kasih tahu ya. Apa juga, tuh? Aku juga lagi nunggu kabar juga tentang Lady. Kenapa dok? Sakit ya, Dok? Sakit. Kenapa? Sakit apa? Yang aku dengar sih sakit, ada kecelakaan, tapi aku belum dapat kabar detail nih. Saat kecelakaan itu terjadi, Lady dan Randy kabarnya berada dalam satu mobil. Keberadaan Lady dan Randy dalam satu mobil secara bersama, lantaran keduanya baru saja menjalani mediasi di luar proses pengadilan. Bertemu dengan pendeta untuk mediasi, lalu pulang bersama. Dan yang menjadi pertanyaan warganet, keberadaan Lady dan Randy dalam satu mobil, apakah itu pertanda bahwa mereka akan kembali bersama dan memutuskan untuk rujuk? Apa kata pendeta terkait sinyal rujuk di antara Lady Nayoan dan Randy Kejarnet? Langsung telepon juga, tapi aku belum dapat kabar detailnya. Aku juga nunggu kabar detail. Aku juga khawatir dan nunggu kabar detail. Handphonenya nggak di dia, di manajernya. Tapi aku sudah tanya sih. Kecelakaan tunggal kak. I don't know, aku juga nggak tahu. Rujuk justru lebih baik karena karena kita melihat kembali ke Alkitab mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya, bisa jadi apa yang dilakukan oleh Lady saat ini adalah dia mengambil space dulu untuk dirinya sendiri. Space untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Siapa tahu dengan space yang dia dapat itu, kemudian dia bisa menerima dan memaafkan suaminya dan bisa kembali lagi. Pastinya kalau lagi ada masalah ataupun ada problem, pasti kan kita mendekatkan diri ke Tuhan. Nah mungkin ini kan ada berbagai macam pihak yang mengakomodir, ada pendeta gitu kan ya. Nah sah-sah aja untuk Bu Lady berkonsultasi, konseling, pendalaman Alkitab tentang pernikahan anak gitu, supaya dalam artian dia mencapai ada pencerahan atau perjumpaan dengan Tuhan gitu loh. Jadi kayak pencerahan lah gitu kan, seperti itu. Soal sinyal kemungkinan kembali rujuk, pemilik nama lengkap Lady Veronica Nayoan itu sebelumnya juga sempat jadi sorotan karena mengaku bimbang. Dirinya mengaku berada di persimpangan apakah akan mengambil keputusan untuk berpisah atau rujuk dan kembali membina rumah tangga yang baru saja dihantam badai perselingkuhan itu. Nampaknya faktor anak-anaklah yang menjadi pertimbangan yang kuat. Dirinya tak mau egois berpisah semata-mata karena emosi. Itu dia ya, hal-hal yang sebelumnya nggak pernah bisa dibilang nggak terpikir gitu loh Kak, bahwa akan seperti ini, akan ada mediasi, akan ada itu. Jujur aku di luar dari pengetahuan aku gitu. Memang sejujurnya saat itu dalam mengambil keputusan ini ya itu kondisinya memang marah ya gitu, memang marah seperti
ya tau lah gitu ya. Tapi kan dengan perkembangannya gitu, dan jadi aku jadi berbalik gitu, maksudnya ya Tuhan, yang Tuhan mau apa gitu. Jadi aku benar-benar deketin sama Tuhan, lebih banyak berdoa lagi, karena ternyata kan bukan hanya aku gitu, maksudnya keputusan ini bukan hanya untuk aku sendiri, tapi itu juga menyangkut sama 3 anakku. Jadi ya aku minta doanya aja, Kak. Pasti. Aku bisa mendapat jawaban Tuhan yang terbaik gitu. Amin. Yang Tuhan mau untuk rumah tanggaku, untuk pernikahanku gitu sih. Saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab. Akuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang, nyatuin keluarganya lagi secara baik. Dan hari ini rencananya sidang mediasi kedua akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Lantas akankah Lady Nayuan maupun Randy Kejarnet hadir dan memutuskan untuk rujuk dan kembali bersama pasca alami kecelakaan dalam satu mobil? Pengacara Lady menyerahkan segala keputusan pada kliennya. Yang pasti Lady tetap membuka akses pada Randy untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sementara dukungan untuk Lady dan Randy rujuk dan kembali hidup bersama datang dari netizen juga sahabat. Ini kan problemnya kan udah tiga kali ya, kalau kita lihat dari perjalanan waktu kan udah 3 kali nih. Jadi menurut saya sih Bu Lady ini udah nggak dalam titik yang yang maju mundur sih gitu. Lebih kepada pencariannya dia gitu, agar ini tepat apa enggak gitu. Apakah dalam mediasi ini saya ngambil berdamai atau enggak kan gitu. Kita lihat kan tanggal 2 Agustus nanti seharusnya pihak dari Pak Randy itu kan memberikan proposal perdamaian gitu kan ya, atau hal-hal apa aja yang bisa membuat perdamaian nanti disampaikan di tanggal 2 Agustus itu. Apakah itu diterima Bu Lady atau dan Bu Lady-nya sendiri sudah punya jawaban sendiri, kan kita lihat di situ. Tapi yang dari mediasi pertama itu Bu Lady ya udah menyampaikan masih tetap sama. Saya dalam perkawinan saya sama Randy dari awal, kalau kita ada masalah apa namanya rumah tangga ya, saya 9 tahun menikah sama Randy, nggak mungkin masalahnya baru ini. Kita selalu masalah anak-anak kita nggak pernah kalau dibilang menyangkut pautkan anak-anak gitu ya. Jadi saya selalu nggak pernah meributkan itu. Begitu. Memang ya kalau dia lagi mau sama papanya ya silakan. Aku mendoakan yang terbaik saja. Aku sudah sampaikan dengan Lady, aku mendoakan yang terbaik apapun itu. Kalau misalnya memang jalan yang terbaiknya adalah berpisah, ya silakan, dengan semua keputusan ada di tangannya Lady. Kalau memang keputusan adalah rujuk, ya silakan. Keputusan juga ada di Lady dan tidak akan mengurangi supportku sedikit pun. Jadi ya mau dia rujuk, mau dia berpisah, supportku tetap akan sama. Saya minta tolong doanya buat teman-teman, saya menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena saya mau menyelesaikan masalah ini fokus ke keluarga saya dulu, internal keluarga saya. Saya mohon doanya yang terbaik buat teman-teman media, netizen, halayak publik. Karena kegaduhan ini, saya mau menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan keluarga saya. Menepikan kabar kecelakaan yang menimpa Lady Nayuan dan Randy Kejarnet jelang sidang mediasi kedua. Pemirsa Silet RCTI, prahara rumah tangga yang pernah dialami pasangan muda Lesti Kejora dan Rizky Bilar pasca kasus KDRT, keduanya memutuskan untuk berdamai dan kembali bersama. Pasangan yang menikah pada 19 Agustus 2021 ini terus saling memperbaiki diri dan terlihat menunjukkan kemesraannya di hadapan publik. Terlihat saat Rizky mengajak sang istri, juga buah cinta mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, berlibur ke Thailand. Jalan santai dan terus berangkulan. Lesti dan Bilar menyusuri jalan sambil menikmati street food. Sambil berjalan mereka terus bercanda, berbagi tawa dan juga kemesraan. Jalan-jalan malam, JJM. Makan, minum kelapa di pinggir jalan. Terus tadi kan sempat hampir regoden ya Sama Anu. Iya. Tapi kakak langsung angkat tangan. Sambil telepon gini. Gimana? Jago kamu persona.
Kalau dia reaksi gimana? Ekspresi gimana tadi? Cewek itu. Ini terus Cewek itu yang awalnya gimana? awalnya Nyamperin. iya. Cewek maksudnya. Cewek, ada cewek tadi. Tuh, ini jalan apa sih namanya? Jalan apa namanya? Mangga besar. Tahu-tahuan kamu. Beda katanya, lebih kuning. Semuanya 1,80 Senpai. murah banget. Dalam proses selama 3 tahun yang pasti banyak pelajaran, banyak hal-hal yang kita banyak hal-hal yang perlu kita benahi lah gitu. Termasuk bagaimana kita bisa terus berkomunikasi dengan baik, bagaimana untuk tidak melibatkan orang lain dalam hubungan kita, itu penting banget karena bagaimanapun kita yang menjalankan dan kita yang merasakan gitu. Orang lain cuma bisa menilai. Menuju tempat makan favorit di kota Bangkok, Rizky Bilar dan Lesti Kejora memilih untuk menggunakan tuk-tuk daripada taksi. Saat tuk-tuk membawa Lesti dan Rizky ke tempat tujuan, kendaraan roda 3 itu ngebut, membuat Lesti menjerit sekaligus tertawa. Bahkan Rizky menganalogikan kecepatan tuk-tuk seperti halilintar. Kita mau makan di makanan favorit kita yang di Bangkok, itu di hari terakhir di Ciocol namanya. Tadi susah banget nyarinya, akhirnya ketemu juga. Terus karena kita buru-buru, kita nggak mau naik taksi guys. Kita naik ke tuk-tuk. Biar nggak ngantuk karena bawanya barbar banget guys ya. Tuh lihat tuh, ini banget ini. Bahaya banget. Udah jalannya bijak, bawanya jelek-jelek. Tadi bijak loh guys. Pusat dah. Pusat. Udah kayak ini halilintar. Kelucuan terjadi saat Lesti request lagu pada pengemudi tuk-tuk. Sebuah telepon seluler dengan pilihan menu lagu disodorkan pada mereka. Rizky Bilar tak mampu menahan tawa lantaran telepon itu menggunakan aksara Thai dengan sistem penulisan Abu Gida yang ditulis dari sisi kiri ke kanan. Alih-alih bertanya karena tidak mengerti, mereka malah tertawa bersama sambil mengotak-atik telepon. Akhirnya Bilar sukses mengganti dengan huruf Latin. Sayang lagu yang dipilih tak bisa terdengar jelas lantaran deru angin lebih keras terbawa tuk-tuk yang melaju kencang. Kita kan tadi mau request lagu sama dia, dikasih handphone dong sama dia, terus begini ngetiknya. Lagi gimana cara ngetiknya? Ya ampun, gimana cara ngetiknya? Ada aja loh bang. Ya Allah. Yang di kita. Tetap aja. Yang di kita kan mungkin tulisan. Masa pakai nomor? Ya Allah. Berarti itu bisa tuh. Ada aja loh bang. Oh bisa. Udah ya guys, udah dapat huruf Latinnya, terus sekarang kita lagi buka di arsipu. Dituk-tuk. Cuman suara anginnya sayang daripada suara speakernya. Kita perjalanan cuma 12 menit guys. Nggak terlalu jauh ya. Tapi ini asli, di Thailand ini macetnya luar biasa juga guys. Nggak kalah dari Jakarta. Asli. Terus kotanya ini memang kayak Jakarta Timurnya Jakarta ya. Ini ada mall ya. Mirip-mirip Manggarai. Tuh, kalau kalian lihat tuh. Hampir sama aja kayak di negara kita, malah lebih bagus negara kita, lebih metropolis negara kita sih. Habis jalan ngantuk, tapi gara-gara naik tuk-tuk tadi langsung melek ya, seger banget ya, dibawa ngebut ya, anginnya sepring. Bawa tuk-tuk udah kayak bawa jet. Udah gitu. Pernah kenceng banget lagi ya. Begitu. Udah kamu kalau ngantuk ntar tinggal panggil bapak tadi aja ya. Suruh keliling-keliling Thailand mau nggak? Tapi pengen dong jalan-jalan naik tuk-tuk jauh gitu sih. Boleh di Jakarta. Di sini lah. Mudah-mudahan keluarga saya semakin diperkuat.
tidak ada kami lebih kuat lagi dalam menghadapi hal apapun. Mudah-mudahan saya juga bisa semakin belajar, tidak hanya menjadi suami yang baik, namun juga menjadi ayah yang bisa menjadi tauladan bagi anak-anak saya. Ya, apapun kesalahan yang pernah saya lakukan, ya saya bilang apapun ya kesalahan yang saya lakukan gitu. Karena ya saya kan nggak sempurna, pasti ada kesalahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan saya bisa belajar. Pulang ke tanah air, lagi-lagi Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampil kompak. Mengenakan baju couple berwarna hijau. Mereka juga terlihat kompak menjaga anak sematawayangnya, Baby L yang baru lancar berjalan tak bisa diam. Membuat kedua orang tuanya harus ekstra melakukan pengawasan. Dan pemirsa, inilah kekompakan Rizky Bilar dan Lesti saat menjaga Baby L yang disebut sang ayah sebagai bocil banyak tingkah. Seru banget selama di sana. Meskipun gue agak sedikit menyesal ya, karena harusnya gue ke Singapura untuk nonton Liverpool. Cuma kita ngomong ngecek tiket dulu. Itu gaya jalan apa itu? Masa nyamping jalannya? Ini banyak bocil banyak tingkah. Matur juga biasa. Oke, seru ya kemarin ya di Thailand ya. Kemarin seru ya di Thailand ya. Jalan-jalan ya. Seru ya. Kalau dulu abang ke Thailand belum bisa jalan, belum bisa marah, masih ngikut aja. Oke, kita lanjut ke pulang dulu ya. Ya makan dulu, kita cari makan dulu guys ya. Oke. Pengen hidup nyaman, terus bahagia dengan keluarga, sama pengen ngerasain dicintai oleh pasangan yang tulus, baik, sayang sama dede sama keluarga. Itu aja. Meninggalkan kabar kecelakaan yang menimpa Lady Nayuan dan Randy Kejarnet jelang sidang mediasi kedua, juga kemesraan Rizky Bilar dan Lesti Kejora saat berlibur ke Thailand. Peristiwa di luar nalar dialami oleh Jordi Onsu yang mengalami teror, seperti yang juga dialami sang kakak Ruben Onsu. Seperti apa kisahnya?